Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Jalan Buku Channel, channel yang punya moto The Power of Literasi. Kali ini saya ditemani oleh putri saya, Vina Amalena Mariana, sebagai guru ya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 18 Jakarta Timur, pemirsa. Jadi ini profesinya guru madrasah. Sementara suaminya ini Mas Imam Agung Rosadi, ini juga sebagai guru itu di SD Negeri Kedaung Kaliangke 08 Jakarta Barat, Cengkareng. Ini pemirsa, jadi yang satu dari Madrasah Ibtidaiyah, yang satu dari sekolah dasar, sama-sama negeri, gitu loh. Sama-sama juga di Jakarta, cuma yang satu Jakarta Timur, yang satu di Jakarta Barat. Saya mengundang mereka untuk bincang-bincang di podcast Jalan Buku ini dalam kaitan dengan ya obrolan ringan terkait pernak-pernik bagaimana gerakan literasi dikembangkan di sekolah masing-masing. Jadi apa yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah dan apa yang dilakukan di sekolah dasar negeri Cengkareng, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk pemirsa sebagai banding kalau teman-teman guru gitu ya, apa gerakan yang dilakukan di sekolah masing-masing. Syukur kalau para pemirsa nanti bisa share dengan kami untuk berbagi pengalaman bagaimana gerakan literasi di sekolah-sekolah di madrasah Bapak Ibu yang Bapak kelola, ya, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Gitu pemirsa, saya mulai bincang-bincang ini. Mas Imam, kalau di SD itu kegiatan-kegiatan literasi itu untuk peningkatan minat baca atau tulis seperti apa dilakukan di sana? Ya, di sekolah dasar negeri yang saya bertugas, di sana program untuk pengembangan minat dan peningkatan kualitas membacanya kami bekerja sama dengan beberapa instansi. Bagus itu. Iya. Ya, antara lain itu dari perpustakaan kota dan yayasan-yayasan, salah satunya YPP, SCTP Indosiar dan Kampung Dongeng. Kampung Dongeng. Ya. Apa aja kegiatan-kegiatannya? Ya, jadi karena keterbatasan sarana dan sumber daya di sekolah kami, jadi sengaja kami mengajak kerjasama dengan beberapa instansi. Kegiatannya itu antara lain adalah mengenalkan beberapa buku bacaan, buku literasi gitu kan, dengan teknik dongeng, kemudian dengan metode interaktif tanya jawab kalau yang dari SCTP Indosiar gitu Pak. Terus anak-anak diminta juga untuk mengembangkan bakatnya mulai dari membaca. Itu hasilnya ditayangkan di TV-nya. Betul Pak. Kalau yang SCTV Indosiar ya Pak, ada tayangan di Liputan 6 dan sudah berapa kali? Sejauh ini baru 1 kali yang ditayangkan Pak. Cuma kegiatan offline kita sudah 2 kali. Offline-nya 2 kali. Yang online-nya 1 kali. Gitu. Jadi gimana kira-kira minat siswa itu dengan gerakan ini tuh? Menambah minat siswa untuk meningkatkan daya baca apa gimana? Ya pastinya ya Pak ya. Tentunya anak-anak jadi lebih tertarik ya, karena prosesnya itu kan melibatkan kru televisi gitu. Jadi mereka tampil menggunakan mic, kemudian di depan kameramen gitu Pak. Kemudian sebelumnya suruh membaca dulu nanti apa yang ingin kalian sampaikan di depan kameramen gitu kan. Membaca buku, kemudian sharing dulu dengan teman-teman atau mempelajari literasi yang lain gitu Pak. Ini pemirsa bagus sekali ya. Jadi ini barangkali juga bisa jadi model untuk di sekolah-sekolah untuk mengembangkannya itu dengan bekerja sama dengan media massa ya. Betul. Sehingga hasil-hasilnya kegiatannya bisa dipublikasi. Ya, itu juga mendorong siswa untuk semangat ya, untuk melakukan kegiatan karena nanti dia saya tampil di TV nih, gitu ya. Kalau lomba baca apa ada?
di situ di kegiatan seperti itu ada lomba bacanya juga? Lombanya belum sampai ke lomba Belum sih sampai Pak itu. ya. Tapi kalau yang dari Kampung Dongeng Iya. biasanya diberikan tugas itu eh, bukan lomba ya Pak ya, tugas di rumah, tapi memang untuk pengembangan minat bacanya Pak gitu. Oh. Tugas-tugas nanti akan dapat door prize gitu aja Pak. Gitu Pak. Jadi ini kegiatan di SD Negeri 08 08 Kedaung Kaliangke. Kedaung Ya, Kedaung Kaliangke. Kaliangke, Jakarta Barat itu salah satunya adalah bekerja sama dengan pihak lain, Ya. pihak di luar sekolah, Ya. antara lain dengan SCTV, dengan Ya. Indosiar, kemudian dengan Kampung Dongeng, itu untuk bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan membaca itu di luar sekolah, Betul Pak. gitu kan ya. Ya. Nanti mungkin Mas Imam bisa menambahkan untuk di dalam sekolah apalagi tuh kegiatan itu kan tadi di luar sekolah. Tapi sebelum itu saya ke Pina dulu. Pina itu saya dengar di sana kan ada kegiatan tulis menulis. Nah itu coba nanti diceritakan ada gerakan apa itu ditulis menulis? Katanya dengar-dengar ada guru, ada kepegawai, ada murid. Jadi ada partisipasi semua siswa itu. Ya, Gimana tuh? Kalau di madrasah tempat bertugas itu ada bentuk literasinya. Yang pertama, semua guru, karyawan maupun murid dan orang tua murid itu bekerja sama menulis buku puisi, Ya. pantun, kayak gitu. Terus kalau Jadi bukunya tuh kalau puisi semua, Ya. kalau pantun semua, Ya. kalau quote semua, motivasi semua, Ya. nggak dicampur ya enggak ya? Pisah-pisah kayak gitu. Nah itu juga timnya lain-lain, Iya, ya kan? iya. Nah, jadi dengan tim ini dengan mana gitu ya. Tapi intinya guru-guru di situ. Iya, guru, wali murid, Orang tua murid. pegawai, kayak Pegawai. gitu, karyawannya. Terus Ah, selain itu juga ada literasi di kelas, Iya. pojok baca kayak gitu. iya. Terus ada Jumat Ceria di situ yang mau puisi, yang mau nyanyi, nari, tampil, menggali potensi-potensi yang ada pada siswa gitu. Ya. Yang biasanya setiap hari Jumat pagi setelah senam kayak gitu. Selain itu juga ada storytelling kayak gitu. Iya. Lomba juga ada storytelling. Jadi sebentar ya. Jadi berarti yang pertama itu adalah gerakan menulis. Iya. Itu katanya ada komunitasnya. Apa namanya itu? Namanya awalnya kan komunitas yang menulis, kemudian sekarang ini fokus ke komunitas gemar menulis yang didirikan langsung oleh Kepala Madrasah Min 18 Jakarta Timur yang sudah berbadan hukum. Oh, ini bagus nih. Jadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 18 Jakarta Timur berinisiatif mendirikan komunitas para penulis, yaitu didirikan oleh Min 18, tapi beranggotakan seluruh penulis, tidak hanya yang ada di sekolah itu, Ya, di luar juga. tetapi guru yang ada di luar itu ada juga para penulis lain gitu ya. Iya. Nah itu bekerja sama di bawah koordinasi Min 18 Jakarta Timur. Tingkatnya udah nasional itu. Nah itu tingkat nasional. Namanya Komunitas Gemar Gemar Menulis. Iya. Nah produksinya udah banyak. Udah. Banyak. Berapa buku Ya, ada kira-kira? buku solo juga. Nah, Ada buku solo siapa yang tulis? buku solo yang penulis yang mau aja. Oh ya, enggak, maksudnya kan sudah memproduksi nih Iya. komunitas nih. Ya, Ada berapa judul kira-kira komunitas itu menghasilkan? tadinya sampai 10 judul kurang Sudah lebih. ada kurang lebih 10 judul pemirsa yang ditulis. Itu dengan kelompok tadi ya, Iya. ada kelompok puisi, kelompok quote gitu ya. Nah itu. Terus selain itu juga itu ada workshop gitu kan yang udah terlaksana kemarin, workshop buku digital workshopnya. Terus nanti mau lagi dikembangin workshop juga Iya. baik online maupun offline gitu. Ya, ini kita dengan pemirsa nih. Jadi kita berkomunikasinya dengan pemirsa ke depan. Jadi pemirsa ya, di Min 18 Jakarta Timur ini ada inisiatif dari sekolahnya, khususnya kepala sekolah, untuk bagaimana membangun komunitas gemar menulis. Walaupun anggota penulisnya, tim penulisnya tidak hanya guru atau orang tua, pegawai atau warga Min 18, murid bahkan, tetapi juga melibatkan guru-guru dari luar sekolah dari Min 18 yang berminat ya.
baik itu antologi maupun yang solo gitu ya. Itu produknya sudah kurang lebih 10 Itu salah satu gerakan literasi yang bagus sekali ini. Kalau dikembangkan di sekolah-sekolah lain pemirsa, ini sangat menarik ini kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk sekolah lain, atau barangkali juga di sekolah lain ada gerakan lain yang model lain lagi, bukan hanya gerakan menulis, bukan hanya seperti komunitas gerakan menulis buku. Kalau gemar menulis di SD Cengkareng itu, di SD Kedaung gimana tuh yang kegiatan di dalam sekolah? Saya dengar ada beberapa perpustakaan, ada apa segala macam, itu gimana? Ya betul Pak. Jadi tetap ya sesuai dengan sejalan dengan kurikulum baru, kurikulum Merdeka itu yang harus literasi dan numerasi itu kan Pak ya. Di sekolah kami mulai mengadakan beberapa spot baca gitu kan, mulai dari perpustakaan, kemudian pojok baca di tiap-tiap kelas. Pojok baca di setiap kelas. Setiap kelas Pak. Kemudian yang terbaru adalah taman baca, itu adanya di halaman sekolah, taman baca. Nah, tapi masih di lingkungan sekolah, bukan di luar. Bukan di luar sekolah Pak. Ya. Nah, di sini ada keterbatasan kami, yaitu jumlah judul buku bacaan Pak, gitu. Makanya di sini barulah tadi yang sempat saya sampaikan bahwa sekolah kami bekerjasama dengan perpustakaan kota dan perpustakaan daerah. Jadi keterbatasannya bukan hanya eksemplar tapi judul barangkali. Judul Pak, iya. Kalau eksemplar kan pembaca nih, misalnya satu judul harus ada 20, harus ada 30 karena kan saling bergantian. Tapi kalau cuma ada 5 kan nggak kebagian. Iya benar Pak. Misalnya. Jadi supaya pembaca juga tidak bosan gitu Pak ya membacanya. Jadi itu kami kerjasama dengan pihak perpustakaan daerah. Jadi satu minggu itu dua kali dinas Pak. Apa? Dinas perpustakaan, dinas perpustakaan dan arsip daerah Kota Jakarta Barat. Kami minta untuk diadakan perpustakaan keliling, mobil keliling datang. Jadi ketika hadir itu buku bacaan itu bisa ditukar Pak, gitu. Karena untuk kami meminta hibah itu sudah tidak bisa Pak saat ini gitu. Jadi konsentrasi perpustakaan sekarang buku bacaannya itu untuk hibah itu ke daerah-daerah bencana Pak, seperti itu. Prioritasnya ke sana Pak. Jadi daerah-daerah bencana. Nah, jadi kalau untuk sekolah-sekolah hanya bisa dipinjamkan saja. Seperti itu Pak. Nah, kalau tadi yang Bapak sampaikan masalah lomba, di sini kadang kita bisa mengadakan lomba-lomba karena sekolah itu kan berkelanjutan Pak. Kalau yang tadi kan tentatif ya Pak, hanya untuk menarik lagi supaya anak-anak lebih semangat gitu. Ada lomba karena memang dari Dinas Pendidikan itu ada jalurnya gitu Pak. Untuk lomba mendongeng, lomba berpidato, lomba baca biasa, lomba menulis pun ada Pak gitu. Jadi lomba menulis ya, lomba membaca. Betul. Dan terbaru sih dari sekolah kami kemarin alhamdulillah juara 1 lomba pidato tingkat kota dan juara 1 lomba mendongeng tingkat kecamatan gitu. Jadi ini alhamdulillah Pak pemirsa, di SD Cengkareng 08 ini cukup bervariasi. Jadi ada perpustakaan yang punya sekolah, perpustakaan sekolah namanya. Tapi di masing-masing kelas ada juga pojok bacaan seperti perpustakaan kelas itulah. Nah, tapi di luar juga itu di halaman ada taman bacaan. Nah, mungkin semua isinya adalah untuk buku pengayaan ya, campur ya, buku penunjang ya. Buku-buku untuk pengembangan literasi ya, latihan-latihan bikin puisi dan lain sebagainya itu. Nah, jadi barangkali di Min 18 juga ada gitu kan, ada perpustakaan kelas, ada pojok literasi gitu ya di masing-masing kelas. Tapi nggak punya yang di taman bacaan juga. Jadi baru direncanakan akan bikin. Nah, ini bagus nih. Jadi mudah-mudahan di sekolah-sekolah lain juga mengembangkan hal yang sama. Terus pernah launching di Perpusnas buku-buku yang udah dibuat oleh guru-guru itu madrasah sekitar Jakarta Timur di-launchingin di Perpusnas. Ya, jadi maksudnya produk dari Min 18 di launching di Perpustakaan Nasional. Bukan Min 18 aja, Min lain juga. Min lain juga, tapi diinisiasi oleh Min 18 bersama dengan Min lain di Jakarta Timur. Bagus itu.
Nah, jadi ada jaringan kerja yang dibangun untuk meningkatkan literasi ini ya. Jadi tidak sendirian, kita bersama-sama dengan rekan sekolah lain yang jadi sama mungkin ya di SD 08 dan di Min 18 juga pemirsa ini ada persoalan keterbatasan judul, keterbatasan eksemplar. Nah, ini mestinya pemirsa kita kembangkan. Kalau dulu ada namanya gerakan wakaf buku. Nah, gerakan wakaf buku itu kalau di sekolah biasanya itu ada yang namanya wakaf dari alumni. Nah, di sana gimana di SD 08 itu? Ya, baru mulai beberapa tahun ini Pak, setelah kita melihat fenomena ini kan yang kurang buku, jadi wakaf kita anjurkan bagi para alumni dan juga sebenarnya bagi siswa-siswa yang naik kelas Pak, gitu untuk mengisi menyumbangkan bukunya untuk memperkaya, ya terutama perpustakaan koleksi yang di kelas-kelas itu Pak, yang, gitu. Pojok. Ya pojok dulu Pak, yang pojok dikejar. baca. Jadi sebenarnya mereka bertukar buku dengan teman-teman sekelasnya dulu gitu. Tapi jika memang diperlukan nanti kita putar dengan yang di perpustakaan gitu. Nah, itu bagus nih. Jadi di Min juga begitu, ada ya, ada gerakan wakaf buku melalui tadi alumni menyumbangkan sejumlah koleksi buku gitu lah. Nah, terus kemudian didistribusi ke perpustakaan sekolah atau madrasah gitu, perpustakaan madrasah, ke pojok baca, ke taman bacaan, ya kan? Kalau pojok baca di Min anak-anak pada bawa sendiri-sendiri, sama bertukar dengan temannya. Iya, bertukar, tapi bagus juga dia punya koleksi. Jadi jangan cuma tempat aja, karena bisa jadi anak yang satu belum sempat membaca dari tukar-tukaran itu. Nah, dan kalau semakin banyak, rata-rata kan 30 orang ya. Kalau bertukar 30 orang kan durasinya cepat sekali kan. Nah, kalau tersimpan di situ sambil istirahat, sambil ada kegiatan kosong, lari ke pojok baca, akhirnya bisa meningkatkan. Pemirsa, jadi ini luar biasa. Jadi ternyata ada kreativitas ya dari guru-guru, dari kepala sekolah untuk bagaimana mengembangkan pernak-pernik gerakan literasi di tingkat dasar, pemirsa. Jadi seperti kita ketahui pemirsa, di SD maupun di Madrasah Ibtidaiyah ini kan anak-anak ini kan pertama kali murid itu dikenalkan calistung, baca, tulis, ngitung, berhitung. Nah, jadi ini kegiatan dasar yang sangat harus ditunjang oleh literasi tadi, gitu loh. Jadi buku-buku yang menarik, buku bacaan komik-komik apa ya modelnya itu, model gambar-gambar, model ilustrasinya yang bagus-bagus gitu, sehingga secara dini gitu anak-anak sudah terbiasa untuk meningkatkan frekuensi membaca setiap harinya yang sangat tinggi, gitu loh. Jadi luar biasa. Apalagi sekarang ada buku-buku digital, buku elektronik ya, elektronik book gitu, itu bisa diakses oleh anak-anak yang sekarang umumnya pada memegang gadget kan, gitu loh. Nah, jadi ini luar biasa. Ada lagi tambahan yang untuk gerakan literasi di SD maupun di MI yang lebih menonjol. Oh, lupa saya. Tadi disebut-sebut ada Jumat Ceria. Itu apa itu? Jumat Itu Ceria. kegiatan murid untuk menampilkan potensi yang mereka punya, seperti menari, menyanyi, baca puisi. Jadi unjuk bakat ya. Bakatnya apa? Antara lain yang kaitan dengan literasi itu puisi. Terus membaca, bercerita itu. Iya, bercerita dongeng itu kayak di kampung dongengnya Mas Imam tuh kan. Jadi muridnya yang bikin ceritanya, lalu yang bercerita di depan anak-anak lain kayak gitu. Ada lagi pemirsa yang menarik itu. Jadi kalau di Min 18, tapi di SD ini belum, di SD Cengkareng belum. Di Min 18 itu ketika gurunya menulis buku, buku cerita, buku puisi atau apa itu dibuat bersama gitu. Antara guru gitu loh dengan murid. Nah, jadi mereka menyusun buku bareng-bareng, akhirnya jadi produk buku siswa dan murid menjadi satu. Ada ya? Ada. Judulnya apa kira-kira yang Cintaku untuk Pertiwi. Yang kencang itu Judulnya Cintaku untuk Pertiwi. Oh, judulnya Cintaku untuk Pertiwi. Isinya puisi. Puisi. Memperingati hari HAM. Oh, itu bisa anak kelas berapa itu? SD
semuanya sih dari kelas 1. Cuma kalau kelas 1 kan dengan orang tua muridnya. Terus? Kalau mandirinya dari kelas 3 Oh, kelas 3. sampai kelas 6. Itu anak-anak itu dibimbing dulu Iya. bagaimana membuat puisi. Iya. Terus nanti Terus bikin dikoreksi. masing-masing. Bikin, Dikoreksi oleh sama gurunya, dikasih umpan balik, Iya. diperbaiki, ditingkatkan, terus kemudian dikumpulin. jadi Iya, diterbitkan. iya. Itu pemirsa, jadi luar biasa ini. Jadi terima kasih ya, Vina. Terima kasih ya Vina yang sudah menyampaikan terkait dengan gerakan literasi yang sangat bagus ini di Min 18 Jakarta Timur, dan Mas Imam terima kasih sudah menyampaikan perkembangan gerakan literasi di SDN 08 Wedawung Kali Angke, Jakarta Barat. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat juga untuk pemirsa, khususnya para praktisi pendidikan di tingkat dasar, di SD, MI, atau juga di SMP Sanawiyah, gitu. Itu mudah-mudahan kita bisa tampilkan lagi di kesempatan yang lain bentuk-bentuk gerakan literasi di sekolah yang lebih menarik, yang lebih inovatif, yang lebih kreatif gitu, sehingga gerakan literasi ini akan semakin membuahkan hasil yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi di Jalan Buku Channel pada episode yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.